Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, hari ini gue pengen bikin konten teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan dasar ya sebenarnya. Gak apa-apa sekalian kita mereview ulang ya teman-teman. Gue juga jadi baca-baca ulang lagi kalau emang masih ada yang kurang tepat dulu pernah gue sampaikan mungkin ya. Oke teman-teman, pertanyaannya simple dari beberapa orang kemarin. Ada yang nanya, "Bang, kutu air itu bisa bikin kaki kita sakit ya," katanya gitu. Jadi yang bikin gatel-gatel. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang berikutnya, kutu air itu katanya ada dua macam, ada Moina, ada Dapnia. Bedanya kayak gimana, Bang? Nah, dia bingung, dia sampai sekarang belum tahu bedanya antara Moina dan Dapnia. Oke. Yang berikutnya, "Bang, ngapain pakai bikin air hijau?" Nah, kan bingung tuh. Seperti apa jawabannya? Nah, oke, kita langsung bahas aja semua teman-teman. Nah, ini kebetulan di depan gue ada ini telur yang gue tetaskan dari kapsul yang biasanya di Projual belikan. Jadi kalau teman-teman beli di banyak toko-toko online, teman-teman akan menemukan kapsul yang isinya itu telur. Ini dia. Jadi ada telur dorman teman-teman. Ini masih ada nih di atas nih. Ada telur dorman atau resting egg ya sebutannya. Resting egg ini bisa bertahan. Ini dia ya. Resting egg ini bisa bertahan sampai puluhan tahun ya. Bahkan beberapa sumber kalau nggak salah nyebutin sampai ratusan tahun. Nah, ini ada yang nempel di atas nih. Ini resting egg-nya teman-teman. Ini yang kutu air dari yang di budidaya ya. Orang-orang sering menyebut dengan Moina macrocopa ya. Tapi gue masih belum sepakat ya. Karena gue belum ngelihat langsung di mikroskop dan belum mengidentifikasi apakah itu benar-benar spesies macrocopa. Nah, katanya sih ukurannya lebih besar dibandingkan kutu air yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang kapsul nih. Ini udah ada yang netes teman-teman, bisa dilihat nih. Nah tuh udah ada yang netes ya di dalam ya. Nah, udah ada yang netes. Gue jemur sekitar 2 hari di tempat panas. Yang ini kalau nggak salah 3 hari ya baru netes ya. Kalau yang ini kutu air yang memang gue ambil dari alam teman-teman. Gue ambil dari sekitar rumah gue. Kalau ini kutu air yang gue ambil dari alam teman-teman. Nah, ini yang gue ambil dari alam yang ada di sekitar solokan gue. Kan banyak tuh yang bilang dari alam mah nggak ada telurnya. Nah, ini buktinya ada. Ini gimana cara nyari telurnya, Bang? Nah, ini nggak nyari teman-teman. Ini telurnya gua kultur. Si kutu air alamnya ini gua kultur, gua ambil pakai air hijau, gua kultur di green water, gua kasih pakan. Nah, setelah panen total semua, endapannya gua ambil dan ternyata ada telurnya gitu. Jadi yang bilang telur yang kutu air alam nggak ada telurnya itu hoax ya, itu nggak tepat, kurang tepat. Jadi ini ada ternyata buktinya dan gua tetesin bisa gitu. Buktinya gue buktikan dengan menetaskan dia. Nah, ini malah 2 hari langsung menetas teman-teman tuh dia. Nah, ini belum ketahuan perbedaannya antara kutu air yang alam dengan kutu air yang kapsul, belum terlihat perbedaannya. Kita akan lihat mungkin beberapa hari lagi ya. Nanti gue akan kultur ini sendiri, kutu air alam. Udah ada sih kalau kutu air alam. Nah, ini yang kultur kutu air kapsul ini belum ada. Kita akan buktikan nanti seperti apa. Apakah ada perbedaan ukuran kalau kita menggunakan pakan yang sama. Oke, ini teman-teman ya. Ini Moina. Ini jenis kutu air yang jenis Moina teman-teman. Jadi ini telur-telur yang gue bilang tadi namanya telur istirahat atau telur dorman, dimana telur ini terbentuk adalah hasil perkawinan dari jantan dan betina gitu. Karena nih yang gue kasih lihat teman-teman di sini, ini yang gue kasih lihat teman-teman, ini dominan adalah betina teman-teman. Jadi umumnya kalau kita ngelihat kutu air di solokan dan lain sebagainya teman-teman, ini jenis kelaminnya betina semua nih rata-rata betina semua gitu. Hampir tidak ada jantan. Kalau nggak salah pernah baca tuh ya. Kalau di alam mungkin perbandingan antara jantan dan betina sekitar 1:20, bahkan mungkin lebih gitu. Sorry teman-teman kalau kedengaran suara angin ya. Ini gue bukan di kipas angin, gue di luar rumah langsung karena anginnya lagi kencang ya. Anginnya lagi kencang nih, lagi kencang jadi ada suara angin. Semoga masih terdengar ya teman-teman. Jadi gue di luar langsung nih. Nah, jadi ini teman-teman yang kita lihat ini gabungan antara Moina dan Dapnia. Nah, kita lihat perbedaannya antara Moina dan Dapnia ya. Jadi ini Moina yang ukurannya lebih kecil teman-teman dan Dapnia yang ukurannya lebih besar. Nah, ini di pojokan teman-teman. Ini rata-rata Moina semua nih. Nah, ini rata-rata Moina semua. Ukurannya dia lebih kecil. Nah, Dapnia yang ini nih. Yang warnanya lebih kelihatan agak di sini kebetulan ya. Warna itu relatif ya teman-teman ya. Tergantung pakan yang kita berikan dan tergantung kondisi air. Nah, ini yang agak gede teman-teman. Ini Dapnia nih. Nah, ini Dapnia yang ukurannya besar ya. Ini Dapnia. Nah, ini dia Dapnia nih. Ya, ini Dapnia. Nah, yang kecil-kecil tuh Moina. Kalau menurut sumber ya, dari beberapa sumber yang namanya
Kira-kira gambarannya maksimal pertumbuhan dari moina itu kira-kira setengah, maksimal pertumbuhan dari moina itu setengah dari satu tubuh Daphnia gitu. Jadi setengahnya, jadi memang kecil banget. Makanya kalau untuk burayak kalau kita mau ngasih ke burayak ikan apapun itu yang ukurannya kecil, sepertinya tidak bisa menggunakan Daphnia gitu. Agak susah ya. Jadi bisanya menggunakan moina gitu. Nah, ini Daphnia teman-teman. Kelihatan tuh, itu yang berwarna hitam-hitam itu saluran pencernaannya tuh. Nah, kalau dia kelaparan tuh kosong tuh, nggak kelihatan warna, kelihatannya bening. Nah, berarti ini banyak pakan nih. Nah, dia habis makan. Nah, kalau moina yang kecil-kecil ini teman-teman, nah ini dia nih. Ada yang deket nih ya. Sorry, agak susah untuk fokus ya. Nah, ini moina nih teman-teman. Nah, ini ya ini moina juga tadi teman-teman. Ini kelihatan bedanya ya. Lebih kecil ukurannya ya. Kalau ngomongin moina sama Daphnia, keduanya mirip ya, karena mereka mereka sama-sama di, kalau Kingdom Animalia mereka termasuk ke filum Arthropoda. Ini masuk kelompok hewan yang kakinya beruas-ruas. Arthropoda, arthro itu beruas-ruas, poda itu kaki, jadi mereka punya kaki yang beruas-ruas. Nah, mereka kelompok Arthropoda, kakinya beruas-ruas. Kelompok krustase, mereka kelompok udang-udangan teman-teman. Jadi ini termasuk kelompok udang-udangan gitu. Jadi kayak Artemia dan lain sebagainya, mereka satu kelompok gitu ya, mereka satu kelompok. Dan mirip juga seperti Artemia teman-teman, mereka juga punya telur dorman atau resting egg tadi yang bisa bertahan sampai puluhan tahun ya. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan sampai ratusan tahun yang bisa awet telurnya ya. Dan itu ketika kondisi memungkinkan mereka bisa menetas gitu. Ketika kondisi sudah memungkinkan, masa dormansinya itu mereka akan menetas. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi kemiripannya tadi dari perbedaannya adalah moina dan Daphnia itu dari ukuran yang berbeda. Mereka pergerakannya sama karena antena. Alat gerak utama mereka adalah antena yang ada di kepala ya. Nah, mereka punya antena. Nah, dengan antena itu mereka bisa bergerak gitu. Nah, gitu teman-teman. Dan untuk Daphnia ini dia kalau ngomongin Daphnia ini dan moina ini biasanya mereka makanan itu macam-macam teman-teman. Jadi contohnya makanan yang saya berikan tuh ini. Nah, ini saya udah kultur. Ini saya mengkultur alga ya, mengkultur mikroalga. Biarpun saya belum melihat ini dari kelompok alga apa ya. Apakah dari kelompok spesies apa. Orang sering bilang chlorella, saya kurang sepakat ya. Karena kalau untuk mengkultur chlorella murni pastinya susah dong. Nah, jadi ini yang saya berikan adalah campuran teman-teman. Ini kebetulan bukan hanya alga teman-teman. Ini udah campuran yang saya berikan ya. Ini yang saya berikan teman-teman bukan hanya alga, tapi juga udah campuran. Ini sudah ada ada alganya, ada pakan-pakan organik lain ya, yang sudah saya fermentasi. Jadi saya sudah campur. Mungkin yang teman-teman biasa pakai kalau di Indonesia kan umum ya teman-teman. Mungkin di Indonesia dan Thailand umum mengkultur green water seperti ini. Kita tambahkan dedek, kita tambahkan pupuk, kita tambahkan dedek, kita tambahkan pelet, kita tambahkan apalagi? Tambahkan dedek, pelet, kadang ada yang nambahin telur ya kan, dikocok-kocok ya kan. Kadang ada yang nambahin pupuk ya. Pupuknya bisa pupuk organik atau anorganik ya. Kalau pupuk anorganik mungkin kayak pupuk urea dan lain sebagainya. Cuma berbahayanya kalau pupuk urea, NPK dan lain sebagainya, ketika itu belum digunakan semua oleh si alga. Ketika pupuk-pupuk anorganik tadi belum digunakan oleh si alga, efeknya adalah ketika kita berikan belum habis efek kandungan pupuknya tadi belum habis, otomatis akan pada mati. Nah, ini kebetulan yang saya berikan insya Allah udah nggak ada. Saya kebetulan juga pakai pupuk urea teman-teman, biar prosesnya lebih cepat ya. Karena kalau organik itu kan kelemahannya agak lama ya. Dia harus diuraikan dulu. Tapi kalau anorganik udah langsung terurai cepet. Tapi kelebihannya kalau pupuk-pupuk organik seperti kotoran hewan dan lain sebagainya, dia juga ikut menyuplai bakteri, ikut menyumbang jamur dan lain sebagainya. Jadi makanannya macam-macam teman-teman. Salah satunya ini alga gitu. Dan menurut data yang pernah saya baca-baca ya, pakan paling bagus itu memang fitoplankton teman-teman. Fitoplankton maksudnya alga. Pakan terbaik adalah fitoplankton dicampur dengan yang lain-lain gitu. Jadi ini udah pakan terbaik yang saya pernah baca di beberapa sumber itu. Ini hasil penggunaan fitoplankton dikombinasikan, bahkan fitoplankton aja ya, apalagi kalau dikombinasikan fitoplankton aja dibandingkan dengan menggunakan ragi, bakteri dan lain sebagainya, itu teman-teman itu hasil produksinya lebih cepat pakai fitoplankton. Itu bisa sampai 3 kali lipat
Ya, jadi bisa sampai 3 kali lipat dari hanya menggunakan ragi gitu. Ya, jadi kita bisa menggunakan apapun. Nah, makanya kalau kita kan pengen memberikan si Moina dan Dapnia ini untuk ikan kita ya, otomatis kalau kita mau menggunakan keduanya ini untuk ikan-ikan kita pengen kandungan gizi mereka tinggi dong, ya kan? Nah, kalau kita pengen kandungan gizi dari mereka tinggi, otomatis kita gunakan berbagai pakan untuk mereka. Gitu, paling bagus sih sebenarnya kombinasi. Nah, jadi yang digunakan untuk teman-teman yang bikin air hijau kayak gini itu udah menurut saya tuh udah bagus banget teman-teman. Jadi saya juga sama ya. Umum kok di Indonesia, di Thailand saya pernah lihat-lihat juga ya. Sepertinya sama ya. Yang kita gunakan adalah pakan kutu air itu yang kita gunakan seperti ini teman-teman. Jadi menggunakan air hijau ini, dimana air hijau ini adalah hasil dari ini isinya macam-macam teman-teman. Isinya macam-macam, ada fitoplanktonnya nih, ada fitoplankton ya kan, ada dedek kan, ada dedeknya, ada apalagi pelet. Terus kadang-kadang ada yang nyampur telur lagi, masukin telur tuh protein tinggi gitu, dicampur lagi E4, dimana E4 perikanan yang dijual di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar negeri nggak ada ya, itu E4 kayaknya adanya di Indonesia aja sih. Ya mungkin di luar negeri merek yang berbeda ya teman-teman. E4 itu kan kandungannya ada ragi, nah ragi Saccharomyces ya, ada ragi, ada juga bakterinya Lactobacillus dan lain sebagainya yang mungkin belum ditulis di situ teman-teman ya. Itu makanannya si apa namanya? Itu bakalan jadi makanannya si Dapnia dan Moina semua. Makanya itu kalau kita menggunakan sistem seperti ini teman-teman. Ya, kalau masalah pupuknya terserah teman-teman ya. Mau pakai pupuk berupa kotoran hewan dicampur sini bisa. Mau pakai pupuk dalam bentuk urea dan lain sebagainya juga bisa. Cuma kelemahannya tadi yang saya bilang ya, kalau teman-teman menggunakan pupuk urea, NPK, TSP dan lain sebagainya, kelemahannya adalah itu harus larut dulu gitu, harus larut dan harus digunakan sampai benar-benar habis oleh si alga ini. Karena kalau enggak itu akan mengganggu perkembangan si Moina dan Dapnia nanti gitu. Apalagi kalau pupuk-pupuk yang ada kandungan sengnya segala ya, itu kan beberapa logam itu biasanya menghambat pertumbuhan Moina sama Dapnia. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini yang kita buat ini sebenarnya ini udah yang terbaik banget sebenarnya. Udah lengkap semuanya. Ada bakterinya, ada raginya, ada fitoplanktonnya. Makanya ketika kita menggunakan sistem yang seperti ini, itu pertumbuhan Moina dan Dapnia itu pesat banget gitu, pesat banget. Tapi yang pasti pertumbuhan Moina itu lebih pesat ya, lebih cepat ya, lebih cepat dibandingkan dengan Dapnia. Karena kalau dibuat populasi maksimal, pertumbuhan Dapnia itu paling dalam dalam 1 liter tuh ada sekitar 500 ekor. Tapi kalau Moina itu bisa nyampe 5.000 per liter. 5.000 ekor per liter, jauh kan. Moina itu lebih tahan di kondisi air yang tercemar gitu dibandingkan Dapnia. Biarpun keduanya biasanya memang bisa kita lihat ya. Jadi bahkan beberapa negara kalau nggak salah tuh menggunakan Dapnia ini buat membersihkan perairan. Karena tahu kan si Dapnia ini bisa memakan limbah. Jadi kalau banyak limbah di perairan, masukin aja Dapnia. Nanti limbahnya jadi bersih. Ini lama kelamaan kalau saya taruh kayak gini teman-teman, ini jadi bening nanti. Dimakan sama si Moina dan Dapnia, mereka makan jadi bening akhirnya. Mereka menyaring air ya, mereka menggunakan air mereka masukkan ke tubuh mereka saring. Nanti ketika ada makanannya mereka ambil dan airnya mereka buang lagi gitu. Jadi mereka menyaring air teman-teman. Apapun masuk, yang penting sesuai dengan bukaan mulut mereka. Nah, jadi gitu. Dan tadi seperti yang saya bilang, Moina lebih tahan di lingkungan yang yang tercemar ya dibandingkan dengan Dapnia. Tapi kalau ngomongin umur kultur, itu lebih mudah untuk mengkultur Dapnia. Kalau dari pengalaman saya lebih mudah untuk mengkultur Dapnia. Dan kultur yang paling mudah memang hambatan mengkultur dua hewan ini, dua kelompok arthropoda ini adalah banyak ya teman-teman ya. Salah satunya adalah hama. Nah, hamanya macam-macam. Nah, mungkin yang sering disebut di Indonesia itu kelompok itu ya, kelompok Cyclopoda ya, Cyclop itu ya, kelompok Cyclop yang orang sering nyebut dengan kutu jet ya. Kutu jet karena dia gerakannya kayak pesawat jet, cepet ya. Terus juga lancip kayak huruf jet ya, kayak pesawat jet ya. Nah, itu salah satu hama yang akan menghambat, bahkan memakan Dapnia dan Moina. Dimakan mereka nih gitu. Jadi itu salah satunya. Terus kumbang air ya, back swimmer, kalau teman-teman pernah lihat back swimmer, kumbang air, terus apalagi larva capung. Nah, itu salah satu yang biasanya menghambat pertumbuhan mereka. Dan juga biasanya ada ini teman-teman, alga biru, kelompok alga biru ya, yang alga-alga rambut tuh. Nah, itu biasanya juga menghambat pertumbuhan mereka. Jadi kalau biasanya sih kalau teman-teman di mana-mana kalau udah kultur kayak gini,
kulturnya tuh tidak terus menerus. Jadi kulturnya tuh memang ada masanya, seminggu 2 minggu kultur terus bikin ulang lagi, seminggu 2 minggu kultur bikin ulang lagi. Makanya mungkin dari beberapa sumber yang pernah saya baca, salah satunya tadi yang saya sebutkan di awal ya, kultur menggunakan green water itu kan salah satu yang terbaik ya, yang menghasilkan jumlah produksi yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan satu tempat yang buat green water di situ, nanti disalurkan ke tangki-tangki kecil gitu. Jadi misalnya kita buat kayak tadi nih, kita buat kultur air hijau, di satu bak ya. Kita buatnya misalnya di sini nih, kita buat di sini. Nah, nanti setelah banyak, nanti kita tinggal salurkan ke tangki-tangki kecil. Nah, itu lebih bagus. Jadi yang perlu kita jaga adalah ini. Yang perlu kita jaga adalah kultur green waternya. Nanti tinggal kita salurkan ke tempat-tempat yang lain. Itu mungkin lebih bagus ya. Lebih bagus. Nah gitu teman-teman ya. Kalau kultur Moina kita menggunakan sistem yang pekat kayak begini masih bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau Daphnia agak resiko ya. Jadi saya Daphnia lebih suka menggunakan kultur yang bening begini. Ini Daphnia nih. Ini baru saya kultur ulang teman-teman. Kenapa? Karena seperti saya bilang kemarin ya, kulturan ini kadang-kadang harus kita perbaruin, karena kalau nggak habis semua. Nah, ini Daphnia semua nih ya. Nah, saya tetap menggunakan cahaya karena saya anggap cahaya itu juga berpengaruh di produksi mereka gitu, karena kan mereka juga perlu tahu kapan siang, kapan malam, dan kapan reproduksi dan seterusnya. Setahu saya cahaya tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan Daphnia, tidak bisa terus-menerus gelap-gelapan gitu. Kalaupun di indoor kita bisa menggunakan cahaya lampu teman-teman, gitu. Nah, kalau mau ngasih makan Daphnia apa aja bisa. Daphnia lebih mudah ya teman-teman ya. Mengkultur Daphnia ini lebih mudah dibandingkan mengkultur Moina ya. Kita menggunakan air bersih kayak gini aja nih, awet berbulan-bulan nih. Selama tidak ada hama tadi seperti yang saya bilang. Gitu. Pokoknya dia tidak toleransinya beda ya dengan Moina ya. Jadi teman-teman kalau Daphnia nggak usah banyak-banyak, cukup kayak gini. Teman-teman kalau males pakai pelet aja udah bisa. Pakai pelet teman-teman ancurin, masukin sini peletnya. Tapi jangan banyak-banyak gitu, 2 hari sekali atau sehari sekali aja. Apa aja bisa, mau teman-teman pakai pelet, mau pakai kotoran apapun, mau pakai ragi, mau pakai bakteri, apapun bisa. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, pakan untuk mereka tuh macam-macam teman-teman ya. Bisa ragi itu jamur bersel 1 yang pertama ragi. Yang kedua kita bisa kasih bakteri ya, salah satunya yang kita kasihkan E4 itu ya teman-teman ya. Nah, yang ada lactobacillusnya itu ya, bisa pakai bakteri. Bisa pakai ini juga teman-teman, bisa pakai zat-zat organik seperti dedek ya kan, seperti dedek, spirulina dan lain sebagainya. Tapi yang pasti ini jangan sampai mengotori wadah kita, karena kalau sampai mengotori mereka mati. Apalagi Daphnia rentan banget. Daphnia tuh rentan banget ketika kondisi airnya udah kotor banget dia mati gitu. Apalagi detritus teman-teman bisa menggunakan sampah-sampah organik ya, seperti seperti kotoran ya kan. Kotoran kalau di luar negeri tuh yang saya baca-baca ya, itu kebanyakan menggunakan kotoran gitu, seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam ya. Paling bagus kotoran ayam ya. Cuma kalau di Indonesia kita udah sering nyoba ya teman-teman ya, kotoran yang paling bagus itu ternyata bukan kotoran ayam, tapi kotoran puyuh. Nah, ternyata kotoran puyuh itu lebih meledak ya. Nah, jadi kotoran puyuh itu lebih meledak. Nah, cuma memang ada masanya teman-teman. Nah, gimana supaya bisa continue terus? Kalau teman-teman menggunakan apapun, kalau pengen continue terus, berarti gimana caranya si Moina dan Daphnia ini jangan sampai mereka masuk ke jangan sampai mereka muncul jantan. Jadi selama kultur kita ini masih bagus ya. Kalau kultur kita udah jelek misalnya, tiba-tiba sehari 2 hari kita lupa ngasih pakan, nah biasanya muncul jantan nanti. Ketika udah muncul jantan, nah berarti kondisi lingkungannya udah buruk gitu. Ketika udah muncul jantan akan terjadi perkawinan, akhirnya muncullah yang kita sebut dengan telur dorman. Nah ini dia. Jadi kalau di kultur kita udah muncul yang namanya telur dorman. Nanti saya kasih lihat ya telur dorman si Daphnia kayak gimana, kelihatan ya. Ini telur dorman teman-teman. Jadi ketika sudah muncul telur dorman atau telur istirahat, tanda kalau kultur kita udah bermasalah gitu. Berarti kondisi lingkungannya udah nggak bagus, dan biasanya nanti produksi dari Moina dan Daphnia-nya tuh anjlok turun, dan akhirnya kalau kita udah ngelihat kayak gitu teman-teman, kita harus kultur ulang, kita panen total, kita kultur ulang lagi. Nah berarti kalau udah muncul telur kayak gini, berarti kondisinya udah nggak bagus gitu. Gimana kalau udah muncul kayak begini bagusnya bisa lanjut? Caranya adalah, kalau dari beberapa yang saya baca itu caranya ya ini, kita ambil air sebagian, kita buang
kita ganti air yang baru. Jadi dibuang sebagian, dimasukin yang baru gitu. Terus pakannya ditambahin lagi teman-teman. Itu masih ada kemungkinan bisa bagus gitu. Jadi mungkin itu teman-teman ya. Jadi yang pasti itu tadi informasi dari saya. Mungkin apalagi yang perlu saya sampaikan mungkin tentang Daphnia dan Moina ini, apalagi ya yang penting. Oh iya, ini yang penting teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi jangan sampai kita mengkultur mereka ini sekedar banyak aja. Itu yang penting. Karena mereka ini kan akan kita gunakan untuk memberi makan ikan kita. Kita pengen ikan kita sehat, kita pengen ikan kita penuh dengan gizi. Nah, kalau kita pengen ikan kita sehat, penuh protein, penuh gizi dan lain sebagainya, makanya cara yang kita udah lakukan di Indonesia itu udah cocok banget. Karena kita menggunakan semua pakan untuk kulturan kita ini. Tadi seperti yang saya bilang ya, ada raginya, ada bakterinya, ada apalagi ada pakan-pakan organiknya, ya kan? Wah, lengkap banget, ada fitoplanktonnya. Itu insya Allah kalau kayak gitu kita lakuin, ikan kita sehat-sehat. Tapi kalau kita sekedar banyak aja, tapi tidak ada kandungan nutrisinya, karena kita kasih makannya misalnya cuma ragi doang, cuma bakteri doang, cuma kotoran doang, itu kalau yang saya tahu itu kurang bagus gitu. Ini Moina sama Daphnia aja udah beda kandungannya teman-teman. Moina dewasa dengan Moina yang masih muda itu aja kandungannya udah beda gitu ya, kandungannya udah beda. Yang pasti kalau proteinnya itu, protein di Moina sama Daphnia itu kalau dihitung berat keringnya ya, tanpa air ya, dihitung berat keringnya kira-kira 50% jumlah proteinnya. Dan kandungan lemaknya bisa berbeda remaja sama dewasa gitu. Jadi kalau dewasa itu kalau nggak salah kandungannya bisa sampai 30% ya, 20 sampai 20%, 20 sampai 30-an% lah kalau yang dewasa. Tapi kalau yang masih muda itu kandungan proteinnya lebih sedikit gitu, yang muda lebih sedikit. Jadi sorry bukan protein ya, lemak. Kalau protein sekitar 50%, tapi kandungan lemak itu antara remaja dengan dewasa itu bisa berbeda. Jadi yang penting adalah kalau kita mengkultur hewan-hewan ini ya, arthropoda ini, kelompok krustase ini, udang-udangan ini, adalah kita harus memberikan makan mereka yang bagus supaya nanti ketika kita berikan ke ikan kita akan sehat gitu, nutrisinya bisa terpenuhi hanya dengan memakan Moina dan Daphnia ini gitu teman-teman. Itu yang paling penting gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman informasi dari saya. Ini udah hampir 23 menit ya. Jadi itu aja. Kalau ada yang mau dikomentarin atau ada yang mau dibicarakan ya, dikomentarin, atau ada yang ngasih masukan, atau ada perkataan saya atau yang saya sampaikan kurang tepat ya, silakan teman-teman sampaikan ya. Mungkin kalau ada yang nanya ya, Bang, telurnya ini kan telurnya Moina kapsul, Moina yang teman-teman sebut dengan Macrocopa ya. Tapi saya belum sepakat ya. Itu saya belum sepakat kalau ini Moina Macrocopa. Dan ini Moina yang dari alam ya, Moina yang dari alam ini udah berhasil. Nah, yang Daphnia gimana, Bang? Nah, yang Daphnia saya masih proses eksperimen teman-teman ya. Masih proses penelitian. Saya belum bisa menetaskan telur si Daphnia gitu. Saya pernah coba dan belum berhasil. Jadi saya belum berhasil memecah dormansinya. Jadi telurnya itu yang kita sebut dengan telur dorman itu masih tetap dalam fase dorman. Saya belum berhasil untuk menetaskan gitu. Karena sebelum ditetaskan saya harus memecahkan dormansinya dulu. Saya udah baca beberapa sumber katanya harus ditaruh di kulkas dulu, di tempat yang dingin dulu, yang ekstrim dulu, terus di tempat panas lagi kalau nggak salah, terus ditunggu sampai dicoba lagi. Kalau nggak berhasil dicoba lagi. Nah, masalahnya saya belum ada waktu teman-teman. Kemarin saya udah uji coba untuk menetaskan, isinya kutu batu semua. Jadi saya jadi males ya kan. Ternyata yang menetas malah kutu batu semua gitu. Jadi mungkin berikutnya saya akan uji coba lagi. Ini pun saya belum dapat telur dormannya teman-teman ya. Jadi rencana telur dormannya mau saya produksi dulu. Karena kalau kita pengen dapetin telur dormannya, gampang sebenarnya caranya. Tinggal kita kultur aja Daphnia dalam jumlah banyak. Ketika populasinya sudah banyak, ketika populasinya sudah membludak, nah udah nggak usah kasih pakan lagi. Nanti mereka akan membentuk jantan, gender jantan akan terbentuk gitu ya. Yang Daphnia jantan akan terbentuk. Kalau Daphnia jantan udah terbentuk, nanti tinggal kawin. Ketika kawin terbentuklah telur dorman atau resting egg, atau kita sebut dengan epipia atau epipium. Nah, epipia atau epipium itu tinggal kita panen teman-teman, tinggal kita panen. Kalau Daphnia tuh telur dormannya lebih gede ya, nggak kayak gini kan, kecil banget nih, putih-putih nih kayak pasir. Nah, kalau Daphnia itu kelihatan banget teman-teman, panjang, agak-agak hitam warnanya kelihatan. Nah, jadi bisa kita coba nanti untuk kita tetaskan.
Nah sekarang saya masih proses awal teman-teman. Saya lagi nyiapin satu ember tadi. Satu ember lagi saya siapin buat produksi telur dormannya. Nah nanti kita akan coba tetaskan. Wah, belum ada nih yang ngejual nih di Indonesia setahu saya ya. Kalau di luar mungkin udah ada ya. Kalau di Indonesia sepertinya belum ada. Karena saya mau ngejual juga belum berani. Saya belum tahu cara menetaskannya gitu. Karena mungkin yang dari luar itu Dapnia yang memang sudah ada eksperimennya, sudah ada penelitian, dan gimana cara menetaskannya itu sudah ada jaminan. Tapi kalau ini saya belum berani gitu teman-teman. Ini pun saya nggak tahu ini kelompok Dapnia apa. Apakah Dapnia magna, apakah Dapnia pulex ya, apakah Dapnia lain-lain, saya nggak tahu gitu. Oke, mungkin itu informasi teman-teman buat semua yang kemarin bertanya tentang dasar-dasar kutu air ya, konsep-konsep tentang kutu air apa sih dan seterusnya. Nah, oh iya satu lagi yang belum terjawab tadi, ada yang bilang, Bang, ini apakah ini kalau kena tangan itu berbahaya bikin gatal, kena kaki berbahaya bikin gatal? Enggak ada hubungannya teman-teman. Itu yang di kaki itu bukan kutu air, itu sebutan umum aja, sebutan bahasa awam aja teman-teman ya. Kayak orang angin duduk misalnya, angin duduk padahal ujung-ujungnya pas dicek jantung koroner. Ya mungkin seperti itu kira-kira gambarannya teman-teman ya. Jadi kayak angin duduk, padahal sebenarnya pas dicek itu jantung koroner, ada penyumbatan di pembuluh darah arteri koronaria gitu. Disebut angin duduk. Gitu sih. Jadi sebenarnya istilah kutu air itu hanya istilah kita aja gitu ya. Kutu air, dia pikir karena kakinya gatel gara-gara kena air, di air ada kutunya, padahal mah nggak ada hubungannya gitu. Kutu air yang dimaksud itu padahal itu adalah jamur teman-teman. Jadi kalau yang diomongin itu jamur gitu, itu jamur, nggak ada hubungannya dengan Dapnia atau Moina. Jadi ini teman-teman pegang, teman-teman makan juga nggak apa-apa ya, karena kan ini kelompok udang-udangan ya, jadi nggak ada masalah. Ini kan sama seperti udang gitu, jadi ini tidak menyebabkan gatal-gatal. Untuk yang bertanya itu ya, karena saya harus menjawab nih gitu. Jadi nggak ada hubungannya antara kutu air dengan gatal-gatal di kaki itu. Oke, mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mungkin berikutnya yang lain-lain yang belum sempat kebahas kita akan bahas di konten berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.